Selamat datang di Kimias. Hari ini kita akan mempelajari tentang tabel periodik unsur. Jadi ini tabel periodik unsur, periodic table of elements. Jadi, tabel periodik itu merupakan sebuah tabel ataupun katalog yang berisikan semua unsur yang ada dalam alam semesta. Bukan bumi, alam semesta. Jadi di sini unsur-unsur itu disusun berdasarkan nomor atomnya. Nomor atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya. Nah, akan tetapi dulu itu mereka tuh disusun bukan berdasarkan nomor atomnya, tapi nomor masanya. Kenapa? Karena dulu proton itu belum ditemukan, sehingga konsep nomor atom pun itu belum ada. Nah, kolomnya itu disebut dengan golongan. Golongan. Sedangkan barisnya disebut dengan periode. Periode. Nah, kenapa namanya tabel periodik? Itu karena ternyata kalau disusun kayak gini, sifat-sifat yang sama itu bakal muncul secara periodik. Untuk eh, unsur-unsur awal itu setiap 8 atom, setiap 8 atom. Untuk unsur-unsur yang agak ke bawah itu setiap 18 atom. Nah, jadi misalnya neon. 8 unsur setelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argon. Ini mereka sama-sama stabil. Mereka sama-sama gas. Mereka sama-sama susah bereaksi. Begitu pula dengan misalnya litium. 8 unsur setelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 natrium. Litium dan natrium itu sama-sama eksplosif, sama-sama padat, sama-sama ketika dicemplungin ke dalam air meledak. Jadi dengan melihat tabel ini, itu kita udah bisa menentukan sifat-sifat dari material. Karbon bakal memiliki sifat yang serupa dengan silikon, oksigen sama sulfur, fluor sama klorin. Nah, penemuan tabel periodik itu dikreditkan pada seseorang yang bernama Mendeleev, Dmitri Mendeleev. Mendeleev. Nah, kejeniusan dia itu bukan hanya menyusun unsur-unsur berdasarkan nomor masanya ataupun nomor atomnya. Karena sebelum Mendeleev pun, banyak orang yang telah menyusun sebuah tabel periodik yang berdasarkan nomor masanya. Dulu itu unsur-unsur yang ditemukan itu enggak segini, jauh lebih sedikit. Pada tahun 1860-an, zamannya Mendeleev, itu unsur yang ditemukan itu baru 60-an. 60-an unsur. Sekarang udah lebih dari 100. Dulu itu scandium, gallium, germanium itu belum ada. Bisa dibayangkan seandainya kita menyusun sebuah tabel berdasarkan masanya dan 3 unsur ini nggak ada, ya otomatis semua unsur-unsur di sini bakal bergeser. Sehingga ini nggak bakal match lagi. Sifat-sifat itu nggak akan berulang lagi setiap 8 dan 18 atom. Banyak ilmuwan yang melihat ini dan ngatain ya mau gimana lagi. Awalnya udah cantik, terus makin kelamaan sistem yang cantik itu makin lama makin amburadul. Tapi si Mendeleev ini nggak puas. Dan dia tuh bertanya, gimana kalau ada sebuah unsur yang belum ditemukan? Dan itulah letak kejeniusan dia. Dan kelihatan di sini,
Di tabel periodik Mendeleev itu ada sebuah garis. Ini adalah letak kejeniusan dia. Dengan strip ini, dia mendeklarasikan bahwa suatu saat nanti akan ada sebuah unsur yang menempati kotak ini. Dan dia juga mampu memprediksikan sifat-sifatnya. Dia memprediksikan nanti titik didihnya bakal begini, nanti masanya bakal begini, nanti kelarutannya bakal begini. Dia memprediksikannya berdasarkan sifat-sifat unsur yang di sekitar unsur yang hilang ini. Dan suatu saat, emang ada seorang ilmuwan Prancis, yang menemukan salah satu unsur yang diprediksikan oleh Mendeleev, yaitu gallium. Dia pun menampilkan datanya. Lalu, si Mendeleev yang belum pernah sekalipun melihat menyentuh unsur tersebut, dengan pedenya dia mengatakan kalau data dia tuh salah. Masanya salah, densitasnya salah. Dan ternyata beneran salah. Mendeleev yang benar. Mendeleev dengan tabel periodiknya mampu memberikan prediksi yang lebih presisi daripada seorang ilmuwan yang megang unsurnya langsung. Itulah hebatnya Mendeleev dan tabel periodiknya. Oke, itu untuk sejarahnya ya. Nah, dalam tabel periodik itu ada golongan-golongan ya. Unsur-unsur yang segolongan itu bakal memiliki sifat-sifat yang serupa. Oleh karena itu penting untuk memberikan nama golongan-golongan ini. Jadi ada beberapa metode untuk memberikan namanya. Ada penamaan yang ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Terus 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B, 8B. Itu penamaan dulu. Penamaan IUPAC yang sekarang, IUPAC itu BTW International Union for Pure and Applied Chemistry. Itu ini golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ataupun juga ada nama trivial. Trivial. Golongan 1A itu logam alkali. 2A itu logam alkali tanah. Golongan 7A itu halogen. Kemudian golongan 8A itu gas mulia. 3A, 4A, 5A, 6A itu juga ada nama trivialnya tapi agak jarang digunakan. Nah, juga ada penamaan berdasarkan unsur-unsur pertama dalam golongan tersebut. Misalnya ini golongan litium, golongan berilium, golongan boron, golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, golongan fluor, golongan neon. Di tengah ini ada golongan transisi ataupun golongan B. Kemudian di bawah ini adalah lantanida dan aktinida yang kelihatannya lepas. Akan tetapi sebenarnya ini nih nggak lepas. Karena tabel periodik asli itu kayak gini bentukannya. Jadi seharusnya tuh mereka tuh disambung membentuk tabel yang kayak gini. Akan tetapi biar nggak kelebaran, itu satu bagian ini itu dipisahkan dan diturunkan sehingga
seperti ini. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa ini nggak kotak aja? Kayak ketika kita membayangkan sebuah tabel, itu ya kotak. Unsur-unsur yang di sini itu kemana? Kenapa ada kosong-kosongnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan dijawab di pertemuan selanjutnya ketika kita membahas elektron dan konfigurasinya. Sampai bertemu lagi. Bye.